Halo semua, terima kasih sudah klik video ini ya. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya. Thank you. Oke, sekarang kita reading tarot kembali, ya kan? Tarot itu cuma mengakumulasi energi kita. Mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat buat kita semua. Tapi karena energinya bisa cocok bisa enggak, so kita harus lebih menyerahkan apapun itu sama yang maha kuasa. Oke ya. Judul atau tema yang aku buat saat ini adalah mantan yang hampir gila karena kamu. Oke. Jadi mantan ini ruang lingkupnya luas. Bisa mantan pacar, bisa mantan istri, mantan suami, bisa juga mantan gebetan, atau mantan teman mungkin ya. Jadi pokoknya orang ini adalah orang masa lalu yang pernah dekat sama kamu, mau punya status ataupun enggak, gitu ya. Oke. Jadi aku sudah shuffle, aku sudah kocok kartunya ya. Untuk beberapa pilihan. Jadi pile pertama nih. Oke. Pile pertama yang ada kata haduh. Haduh ya. Haduh banget. Oke. Pile kedua. Pile kedua yang ada kata hoof gitu ya. Hoof. Oke. Pile ketiga ada kata hadeh gitu. Oke. Jadi inilah 3 pilihannya. Kamu bisa pilih sesuai kata hati. Tapi saran aku nonton aja semuanya karena energimu bisa ada di beberapa pile, ada di beberapa pilihan ya, bisa aja kayak gitu. Oke. Jadi pile pertama ada kata haduh, pile kedua ada kata hoof, pile ketiga ada kata hadeh gitu. Bisa pause video ini kalau kamu mau lebih lama memilih. Tapi kalau udah siap, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari pile 1, pile 2, lalu ke pile 3. Oke, ini aku taruh sana dulu. Ya. Ini dia. Kita mulai dari pile 1, pilihan 1. Yang ada kata haduh. Haduh ya. Oke, aku taruh di sebelah mana ya? Sini aja kali ya. Ya. Tumpukan kartunya ada kartu death. Oke. Baru yang kedua ada Eight of Swords. Oke. Four of Cups. Ya. Ada the Fool. Oke. Four of Pentacles. Ya. Nextnya ada Four of Wands. Ada Eight of Wands. Kemudian the Tower. Oke. Lalu Page of Pentacles dan the Empress. Ya. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena general reading ya, belum tentu semuanya cocok ke kamu. Bisa aja cuma hanya beberapa aja yang cocok. Dan bisa juga lihat pilihan nomor lain, mana tahu energi kamu ada di mana-mana. Oke?
Di sini aku lihat, kamu yang milih file 1 pernah punya mantan atau pernah deket sama orang yang dia itu kayaknya lumayan mapan mungkin, atau setidaknya dia udah bisa cari uang gitu. Dia ini punya simpenan sih kayaknya, kayak tabungan gitu. Terus dia orangnya kreatif, bisa kayak menghasilkan uang dari hobinya, dia bisa menghasilkan uang dari kreativitasnya atau bakatnya mungkin. Di antara kalian mungkin ada yang dealing dengan orang kayak gitu ya. Kemudian yang aku lihat, orang ini tuh sebenarnya cinta banget sih sama kamu. Kamu berhasil buat dia jatuh cinta. Kamu berhasil membuat dia sayang sama kamu. Kayak gitu. Tapi orangnya ini, dia ini perhitungan banget. Kalau soal uang ya terutama ya. Ya ada kesan kayak pelit mungkin, atau ada di antara kalian yang dealing sama mantan yang kikir. Jadi kalau udah kikir itu udah parah banget mungkin ya pelitnya. Tapi dia tuh kalau sama kamu, dia mau sih ngorbanin uang dia buat kamu. Dia bisa kayak ngasih barang, dia bisa kayak ngasih uang gitu untuk kamu. Tapi di balik pemberiannya itu dia pamrih, dia kayak menuntut kamu supaya membalas itu dengan kebaikan mungkin. Bisa juga dia memberikan kamu banyak hal tentang materi supaya kamu itu merasa berhutang budi sama dia. Jadi kamu nggak gampang lari gitu. Nyebelin ya sebenarnya. Terus yang aku lihat, ketika dia memberikan sesuatu gitu sama kamu, dia menuntut kamu supaya kamu menghargai itu dengan mengikuti aturan dia gitu. Kayak kamu jangan macem-macem, terus kamu tuh harus nyenengin dia, kamu tuh harus apa ya, jangan aneh-aneh lah gitu, jangan neko-neko, dan kamu harus nurut sama kendali dia gitu. Jadi dia ngasih barang, ngasih uang gitu ya, tujuannya juga supaya kamu tunduk sama dia gitu. Itu sih sebenarnya dibalik kebaikannya dia, karena dia perhitungan banget. Dia mau apa yang dia kasih harus kamu balas setidaknya dengan memperlakukan dia dengan semaunya dia gitu. Tapi kalau kamu udah ngelakuin kesalahan gitu ya, nggak usah cerita tentang kesalahan besar deh misalnya ya, mulai dari kesalahan kecil aja gitu, dia langsung kayak apa ya, dia langsung kayak tiba-tiba berubah pemikirannya tentang kamu, dan dia udah mulai kayak ngerem keuangan dia untuk ngasih kamu materi gitu. Jadi kalau kamu ngelakuin kesalahan yang mengecewakan dia, yang nyakitin dia, sekecil apapun kesalahan itu mempengaruhi dia untuk berbuat baik sama kamu. Jadi kalau kalian lagi jalan kemana gitu, terus kamu buat dia bete, dia langsung kayak males gitu untuk biayain kamu lagi jalan kemana gitu. Mungkin di awal dia bisa, ya udah deh, misalnya kalian tuh pergi nonton gitu, nah dia mau bayarin tuh nontonnya kalian, dia bayarin kalian nonton di bioskop gitu ya. Nah terus misalnya kalian pulang dari bioskop, dia tiba-tiba bete karena ulah kamu,
tingkah kamu gitu, dia langsung kayak udah males lagi ngeluarin uang. Jadi kalau setelah nonton kalian makan di mana gitu, dia udah nggak mau lagi ngeluarin uang. Dia langsung kayak ngerem dompetnya supaya ngeluarin uang. Jadi dia bisa aja bilang ke kamu kayak, aku kan tadi udah bayar nonton tuh, nah yang makan ini kamu yang bayar ya, dia kayak gitu. Terus dia bilang kayak alasan, aku tadi nggak sempet ke ATM, dia alasan kayak gitu, bisa aja kan. Terus dia bisa ada alasan kayak, misalnya dia punya mobile banking pun dia bisa aja punya alasan seperti apa ya, mungkin dia udah uninstall mobile bankingnya. Bisa juga kalau kalian makan bisa bayar pakai debit, dia bisa aja beralasan kayak debitnya ketinggalan kah, atau debitnya yang itu udah kosong, yang ada di debit yang lain, terus debitnya ketinggalan. Ya dia buat alasan-alasan lagi lah gitu supaya dia ngerem pengeluarannya, karena dia udah bete sama kamu gitu. Jadi kalau kalian berantem, kalian bertengkar, dia orangnya dominan banget, dia langsung kayak ngerasa hakim gitu, dia kayak bisa menghakimi kamu. Padahal kalau kalian bertengkar kan belum tentu semuanya salah kamu, bisa juga kan kadang ada kesalahan dari dia. Nah dia nggak mau dikoreksi gitu, karena kan dia ngerasa lebih banyak uang dari kamu kayak gitu. Jadi dia mau kamu memuja-muja dia, kamu ngalah gitu, atau kamu jangan koreksi dia lah, kamu jangan ngorek-ngorek kesalahannya gitu. Jadi gini, kalau misalnya kalian berantem, bertengkar, dia bisa aja ngungkit-ngungkit semua yang udah dia kasih sama kamu. Dia ngungkit-ngungkit barang yang udah dia pernah kasih sama kamu, atau uang yang pernah dia kasih sama kamu gitu. Misalnya kalian berantem tuh ya, dia bisa aja ngomong, udah deh kamu gak usah banyak ngomong, kamu tuh gak usah banyak cincong gitu. Toh juga aku udah ngasih kamu segalanya, aku udah ngasih kamu ini itu. Ya kamu hargai aja itu, gak usah ribut-ribut gak jelas, nyalain aku gak jelas gitu. Padahal kan kalau namanya masalah dalam hubungan kan bukan berarti selalu salah kamu, salah dia kan juga bisa aja gitu kan. Tapi dia gak mau dikoreksi gitu. Dan kalau udah ngomong tentang perpisahan gitu ya, pada saat berantem, dia langsung kayak apa ya, mungkin secara nggak langsung dia itu bilang ke kamu, apa kamu bisa gitu ngembalikan materi barang yang pernah dia kasih, apa kamu bisa balikin lagi uang yang pernah dia kasih. Jadi kayak gitu sih ya, intinya setiap ada keributan kecil aja ya, apalagi yang besar gitu keributannya, dia pasti selalu ngungkit pemberian dia, dan dia mengungkit supaya kamu tuh mikir, kamu bisa nggak kembalikan itu kalau misalnya kalian bubar, kalian pisah gitu. Ya dia senang banget sih ngancem dan ngungkit-ngungkit kayak gitu. Harusnya kan kalau memang tulus cinta ya, ngapain sih minta-minta kembali lagi pemberian kayak gitu kan. Cuma ya mau gimana, ini orang sangat kikir. Dia sangat perhitungan tentang materi gitu, walaupun dia cinta sama kamu. Jadi kalau kamu melepaskan diri dari dia, kalian pisah gitu, kamu juga pasti kayak mikir, aku harus gimana gitu ya untuk kembaliin pemberian dia, ngembaliin uang yang pernah dia kasih. Ya itu sih yang aku lihat sih kalau kamu ngerasain. Bahkan kamu tuh berpikir, apalagi kalau kamu udah capek ya sama dia, kamu bisa aja berpikir,
aku tuh harus berjuang, aku pasti bisa kembaliin semuanya, karena aku udah capek dalam hubungan yang toksik kayak gini, aku udah capek dalam hubungan yang gak sehat kayak gini. Nah, mungkin itulah pikiran kamu, jadi kamu kayak merasa ya udahlah, hubungan ini udah terlalu sakit, jadi kamu lepaskan gitu kan, dan akhirnya kamu berjuang untuk mengembalikan semuanya supaya dia puas. Ya kan? Karena aku ngerasa kamu juga pengen banget sih lepas dari dia gitu, bahkan udah lama mungkin kamu udah pengen banget lepas. Jadi ketika kamu ucapkan perpisahan, dia langsung kaget sih sebenarnya, karena dia nggak nyangka aja orang yang sering dia kasih dengan materi ternyata bisa bilang perpisahan gitu. Jadi dia ini hampir gila karena kamu ya. Kenapa dia hampir gila? Karena dia itu ngerasa ternyata uang yang dia punya, materi yang dia punya itu belum tentu berujung kebahagiaan dalam sebuah hubungan. Makanya dia bisa stres gitu setelah kalian pisah. Dia hampir gila gitu karena ya itu tadi, kita punya uang aja ya itu belum tentu membahagiakan. Makanya dia juga stuck gitu sih sekarang. Dia kayak bingung mau berhubungan sama siapa lagi gitu. Karena dengan orang sebaik kamu aja dia udah gagal gitu mempertahankan hubungan. Apalagi sama orang lain yang belum tentu lebih baik dari kamu. Aku juga ngerasa dia ini orangnya sulit jatuh cinta, jadi ya hidupnya stuck banget lah setelah kalian berpisah. Kalau ada yang ngedeketin dia juga, dia langsung gak kayak welcome gitu. Dia kayak mikir-mikir, apa bisa orang ini lebih baik dari kamu gitu. Dan dia sekarang itu lebih kayak cari aman aja mungkin gitu dianya. Dia mungkin kalau misalnya berhubungan sama orang lain lagi gitu kan, kalau dia membina hubungan baru lagi sama orang lain ya, aku rasa dia cari aman aja. Dia kayak cari yang lebih mapan dari dia, lebih punya uang dari dia, supaya dia nggak ngerasa rugi kayak gitu. Karena dia juga nggak mau masa lalu yang pernah kalian alami terulang lagi tentang uang, materi kayak gitu. Tapi sekarang ya tetap aja dia stres banget dan hampir gila juga. Dia depresi banget sih dengan kegagalan hubungan dia sama kamu. Dia nggak nyangka kalau uang yang dia punya, materi yang dia punya itu ya ternyata nggak berujung kebahagiaan. Sebenarnya dia mau orang sama dia itu tulus cintanya, sayangnya gitu. Dia pengen orang tulus cinta sama dia. Nah, kamu sebenarnya udah menunjukkan itu ke dia. Kamu udah tulus sama dia. Dia udah sadari itu sih menurut aku. Cuma di endingnya kan dia nggak memperlakukan kamu dengan baik. Jadi ya gagal gitu hubungannya. Dan dia merasa kayak bingung. Dia juga ngerasa apa yang salah, dia ngerasa kayak kadang juga kok bisa gagal. Kadang ya dia juga ada rasa bersalahnya ya gitu. Cuma karena dia orangnya perhitungan ya, rasa bersalahnya itu nggak terlalu lebih banyak. Cuma kayak nggak nyangka aja gitu kalau uang dan materi belum tentu mensukseskan sebuah hubungan gitu. Coba ya kita lihat tambahannya. Aku ambil 2 aja. Nah ini ada kata teknik ya. Mungkin diantara kalian ada yang berkaitan dengan teknik, bisa kayak sekolah atau kuliahnya atau kerjanya berhubungan sama teknik ya.
Bisa juga ya hubungan ini banyak kesalahan teknisnya ya. Tekniknya salah gitu. Karena kamu sebenarnya udah cukup serve banget sih buat dia. Kamu udah nunjukin ketulusan kamu. Cuma dia memperlakukan kamu dengan teknik yang salah. Jadi hubungannya gagal. Nah, ini dia. Ini ada segi 4. Mungkin ada juga indikasi tentang orang ketiga, orang keempat ya. Bisa aja dalam hubungan ini dia menghadirkan orang ketiga atau vice versa. Dan satunya lagi udah sama orang lain atau orang baru juga. Jadi ada orang ketiga, orang keempat. Cintanya jadi segi 4 ya. Bermula dari kalian berdua, terus berhubungan sama orang ketiga, dan satu lagi sama orang keempat. Segi 4. Oke, nextnya ini aku ambil 2 juga ya. Sini langsung lengket nih ya. Ini 2. Ini sana dulu deh. Oke. Yang hijaunya 2. Ya. Yang angka dulu atau huruf dulu ya? Huruf dulu lah ya. Nah, huruf nih. Ini ada huruf B. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf B. Atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf B. Jadi huruf itu nggak sekedar nama orang. Bisa kayak nama tempat, nama makanan. Mungkin ada yang berhubungan dengan hubungan kalian. Bisa kayak nama tempat kayak kota. Misalnya kota Bandung kan dari huruf B. Atau apa gitu yang ada huruf B-nya. Nextnya, nih, ini ada huruf K. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf K, atau dalam deretan nama panjang ada huruf K-nya. Bisa juga nggak hanya nama orang, mungkin nama makanan, nama tempat. Nama makanan kayak apa ya? Ketoprak mungkin gitu ya. Atau apa gitu yang ada huruf K-nya. Mungkin kalian ada momen tentang huruf K. Berikutnya angka. Nih, ini ada angka 26. Mungkin diantara kalian ada yang lahir tanggal 26. Atau ada momen di umur 26. Bisa kayak cintanya umur 26, pisahnya umur 26 gitu, atau kapan ya kan. Mungkin ada momen tentang umur 26. Satu lagi. Oke, ini ada angka 8. Mungkin diantara kalian ada yang lahir tanggal 8 atau kelipatannya. Atau ada yang lahir di bulan 8, Agustus. Bisa juga ada momen gitu di tanggal 8 atau di bulan 8 dalam hubungan kalian. Ya. Oke. Jadi ini aja PS1. Ini belum tentu cocok buat semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, next file 2, pilihan 2 yang ada kata hoof. Hoof. Oke. Tumpukan kartunya ada King of Wands. Oke. Two of Pentacles. Ini aku naikin dikit ya. Lalu di Emperor ada di Chariot. Oke. Kemudian King of Cups. Wow. Next the Star. Two of Cups. Ada Queen of Swords. Ada Queen of Pentacles, ya. Lalu ada Ace of Swords. Oke. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebalik-balik. Dan karena general reading berarti belum tentu cocok semuanya buat kamu. Mungkin cuma beberapa aja yang cocok. Dan kamu bisa lihat pilihan nomor lain karena energimu bisa ada di mana-mana. Oke? Teruntuk kamu yang
yang pilih file 2, yang rasa punya orang masa lalu, pernah deket sama orang, atau punya mantan gitu ya. Menurut aku kamu dealing sama orang yang dia merasa banyak yang suka sama dia, jadi ya ada pride, ada harga diri yang tinggi gitu dalam hidupnya dia. Terus dia ngerasa apa ya, dia tuh ngerasa punya gengsi gitu, jadinya dia jadi orang yang bergengsi banget gitu. Terus yang aku lihat juga ada egoisnya lah gitu, karena kalau orang gengsi kan nggak jauh-jauh dari sifat egois gitu. Lalu aku ngerasa ya, orang ini juga punya banyak drama. Dia suka banget dengan hal-hal yang berbau dramatis gitu. Dia suka mendramatisir segala sesuatunya. Itu yang aku lihat. Jadi misalnya nih, kamu mau mencoba mengerti dia karena kamu sayang sama dia kan, kalian saling mencintai gitu ya. Ketika kamu mau mendekati dia, mau menunjukkan rasa sayang kamu sama dia, misalnya kayak ngajak ketemu tiap hari, atau ngajak jalan bareng tiap hari, mungkin kamu pernah lakukan itu ke dia gitu. Terus dia bilang ke kamu, ih ngapain sih terus-terusan ketemu, kan bosen kalau ketemu tiap hari. Nah dia ngerasa gitu sama kamu. Apa ya, dia orangnya bosenan juga gitu loh, gampang bosen kalau tiap hari nongol gitu. Dia bisa bosen kalau kamu tuh tiap hari ada di depan mukanya dia. Tapi kan sebenarnya nggak boleh gitu sih ya, karena kalau kita mau berhubungan serius ya itu harus dimulai dari pertemuan yang apa ya, kuantitasnya itu banyak, intensitasnya itu tinggi. Jumlah pertemuan kalian itu sebenarnya harus banyak, bahkan mungkin harus tiap hari. Karena kalau nanti hubungan ini diharapkan ke jenjang pernikahan, kan ujung-ujungnya juga bakalan ketemu tiap hari kalau udah nikah. Jadi nggak boleh dong ada alasan bosen tiap hari ketemu gitu. Nah dia nggak mengerti akan hal-hal seperti itu. Dia langsung kayak ngerasa kalau ketemu tiap hari itu buang-buang waktu dan membosankan menurut dia. Padahal itu sebenarnya nggak wajar. Ya karena yang aku bilang tadi ya, kalau memang mau serius harus ketemu tiap hari kan. Karena nikah juga nanti bakalan saling tatap muka tiap hari gitu loh. Terus dia aneh banget. Kalau kamu terlihat agresif dan deketin dia terus, kan dia kadang ngerasa bosen tuh. Tapi kalau kamu tiba-tiba ngejauh dari dia udah mulai tuh dramanya. Dia dramanya kayak apa ya, misalnya nih kamu sibuk jalan sama teman-teman kamu sibuk ngapain gitu sama teman kamu atau saudara kamu kah atau keluarga gitu, dia langsung ngerasa kayak insecure mungkin ya. Dia langsung ngerasa ya drama, dia drama banget, bisa tiba-tiba kayak orang yang sensitif. Dia ngerasa kayak kok kamu lebih sibuk sama teman-teman kamu sih, kok kamu lebih sibuk sama yang lain gitu, apa kamu udah nggak butuh aku lagi. Dia mikir gitu, dan dia mungkin bahkan bilang ke kamu gitu. Terus dia tiba-tiba ngucapin hal-hal yang aneh gitu loh, kayak ya udahlah kalau kamu lebih bahagia sama teman kamu, kalau kamu lebih suka jalan sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu, ya udah, mungkin
kita lebih baik putus aja karena aku ngerasa nggak bisa bahagiain kamu. Kamu lebih bahagia sama orang lain. Drama banget kan. Nah, itulah dia ngerasa ya kalau kamu deketin dia, kamu agresif ke dia, dia ngerasa bosen. Tapi kalau kamu menjauh dari dia, dia ngerasa drama. Jadi ya apa ya, nyebelin sih sebenarnya banget. Itu yang aku lihat. Terus dia suka banget netting gitu ya, dia suka kayak negative thinking gitu sama kamu. Misalnya nih, contohnya mungkin diantara kalian ada yang pernah kalau mau ganti kuota atau ngisi kuota mungkin pakai kartu baru gitu atau gimana kan, bisa pakai nomor baru dari nomor kuota itu. Nah, ketika kamu ganti nomor gak jelas kayak gitu, dia bisa aja kayak nuduh kamu selingkuh. Dia ngerasa kayak, kok kamu nomor baru sih, kok kamu SMS aku atau nelpon aku pakai nomor baru. Nah, dia netting tuh, dia negative thinking, gak jelas. Dia bilang ke kamu tuh selingkuh. Kamu punya nomor lain untuk orang lain. Ya, dia apa ya? Dia berprasangka buruk sama kamu, padahal kamu nggak seperti itu. Jadi dia gampang banget nuduh kamu selingkuh. Tapi kamu harus tahu loh, sebenarnya orang yang sering banget nuduh selingkuh itu, ya pertama mungkin karena dia posesif dan cemburuan mungkin. Tapi yang kedua nih ya, beberapa ada yang memang suka nuduh selingkuh karena dia juga bisa selingkuh gitu. Atau pernah selingkuh. Karena aku rasa orang ini, dia juga deket sama orang lain selain kamu. Dia juga, apa ya, dia juga bisa punya hubungan sama orang lain selain kamu. Tapi dia nuduh selingkuh itu kamu yang selingkuh. Ya itulah dia suka nutupi kesalahan dia. Dan dia drama banget. Makanya kebanyakan ya yang suka negative thinking, suka nuduh selingkuh, itu biasanya di belakang dia sebenarnya yang selingkuh. Karena dia juga deket sama orang lain selain kamu, tapi dia tutupi itu, dan dia lebih peka jadinya gitu sama kamu. Karena ya ibarat apa ya? Ibarat kalau ada maling itu kan teriak maling kan. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan, itu biasanya dia memprotektif dirinya, dia memprotek dirinya, terus dia mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahannya. Jadi kalau dia yang selingkuh, dia bakalan nutupin kesalahannya, terus dia jadi lebih peka sama kamu supaya kamu itu nggak melakukan hal seperti dia, atau bahkan dia memutarbalikkan fakta kayak kamu yang selingkuh bukan dia gitu. Terus aku ngeliat kalau kalian berantem, dia ini ya gampang banget ngeblokir kamu. Jadi misalnya kalian ribut, cekcok gitu, bertengkar, dia ini gampang banget ngeblok kamu. Aku kadang suka aneh gitu ya. Kalau memang kita cinta sama seseorang, apalagi kalau belum putus ya harusnya jangan dong buru-buru ngeblokir gitu ya. Karena ngeblokir itu sebenarnya kejam banget sih. Kayak kita pernah deket sama orang ini, tapi tiba-tiba kita kayak orang nggak kenal jadinya karena ada blokiran gitu. Makanya dia ini bisa berbuat tega sama kamu dengan ngeblokir kamu setelah kalian berantem. Terus dia ngilang. Dia nggak bisa dihubungi, nggak bisa dicari gitu ya. Karena dia pengen banget diperjuangin. Gitu. Apalagi nih ya, kalau kalian berantem,
Terus dia juga punya masalah di luar sana. Mungkin dia punya masalah sama keluarganya, sama temennya, sama sekolahnya, atau sama pekerjaannya gitu. Nah itu tambah mumet otaknya, tambah kayak apa ya, dia kayak ngerasa udah amburadul tuh pikirannya. Akhirnya ya dia ngilang, dia pengen menyendiri gitu jadinya. Tapi kan nggak boleh gitu ya sebenarnya. Kalau memang ada masalah, harusnya kan dia curhat sama kamu, harusnya kan dia cerita. Tapi dia lebih memilih blokir kamu dan ngilang. Bak ditelan bumi gitu. Jadi dia ngerasa kalau dia ngilang, dia bisa kayak melepaskan semua bebannya gitu loh. Jadi kalau kamu ngubungin dia, dia malah kayak ngerasa risih juga, karena dalam hatinya itu kayak, kamu tuh apa-apaan sih nyari-nyari aku, ngubungin aku tuh butuh sendiri, aku tuh mau menyendiri, aku lagi banyak masalah. Nah itu yang di pikiran dia. Tapi dia tuh harusnya kan nggak boleh seperti itu sih. Harusnya kan dia cerita sih sama kamu. Kalau memang dia menganggap kamu itu kekasihnya, tapi dia nggak lakukan hal seperti itu. Jadi aku rasa kalian pernah lost contact atau tiba-tiba nggak berhubungan selama beberapa minggu, beberapa bulan, atau beberapa tahun gitu. Tapi setelahnya dia datang lagi ke kamu, dia hubungi kamu lagi, terus dia datengin kamu lagi. Terus dia cuma bilang kayak, maaf ya, kemarin tuh aku butuh sendiri. Nah dia cuma bilang gitu. Dan dia cuma bilang mungkin kemarin kita break dulu, soalnya aku butuh ketenangan, ya segala macem lah alasannya gitu kan. Terus aku rasa kamu udah nggak mau lagi gitu. Kamu ngerasa kayak, apaan sih orang, kemarin ngilang sekarang datang lagi. Jadi kamu kayak udah marah kan gitu. Jadi aku ngerasa di antara kalian udah ada yang udahlah gitu, ini hubungan nggak perlu lagi dilanjutin. Jadi ya beberapa dari kalian sudah memutuskan hubungan sama orang seperti ini gitu. Setelah kalian berpisah ya, dia jadi kayak orang gila gitu ya, yang aku lihat. Dia stres banget setelah kalian pisah, dan bahkan lebih depresi daripada keadaan dia dulu yang punya banyak masalah. Jadi misalnya nih, kamu udah memutuskan untuk berpisah sama dia, atau melepaskan diri sama dia. Itu kan karena kamu udah kokoh sama keputusan kamu udah capek menghadapi tingkah dia gitu kan. Nah, dia ngerasa, apa ya, mungkin dari luar dia cuma bilang, oh ya udah kalau memang itu mau kamu ya udah kita pisah gitu kan. Tapi dalam hatinya dia sedih banget, kayak ngerasa depresi, dia nggak terima gitu, dia stres banget berpisah sama kamu, karena dia ngerasa kamu tuh soulmate-nya dia sebenarnya. Dia sadar kalau kamu sebenarnya yang udah baik sama dia selama ini, cuma dianya aja yang aneh sifatnya gitu, ngilang tiba-tiba, nggak jelas gitu kan. So ya, setelah kalian berpisah dia stres banget, depresi, dan hampir gila gitu. Dia ngerasa kalau kehilangan kamu dia kayak apa ya, dia kehilangan separuh jiwanya. Karena menurut dia, kamu yang terbaik sebenarnya dari semua orang yang ada di dunia ini gitu. Dia merasakan kamu yang terbaik sebenarnya. Tapi dia nggak mengakui itu, dia cuma nyimpan itu dalam hatinya gitu, supaya nggak malu juga, karena kan dia ada gengsi. Jadi kalau kamu sama orang baru juga sekarang, dia bakalan nunjukin hal yang sama. Dia kayak, kalau kamu udah sama orang baru ya aku juga bisa dong sama orang baru. Nah dia kayak gitu, padahal sama siapapun dia berhubungan, dia sama sekali belum bisa melupakan kamu. Jadi dia kayak
menyeimbangkan gengsinya dengan kamu aja gitu. Kalau kamu bisa dapatkan orang baru ya dia kerasa juga bisa, tapi dia tetap memantau kamu gitu. Dia kepoin kamu terus sih sebenarnya. Dia stalking kamu terus, dia kayak mau tahu perkembangan hidup kamu bahagia nggak sama pasangan kamu yang baru gitu. Makanya setelah kalian berpisah pun dia kayak nggak ada niat gitu untuk memperjuangkan kamu lagi. Dia cuma kayak berharap kamu datang lagi ke dia gitu. Jadi kalau kamu nggak mau datang, dia ya udahlah gitu aja. Kamu sama orang lain ya udah, aku gandeng yang lain juga lah gitu. Tapi sebenarnya dia hampir gila banget karena kamu. Dia ngerasa kayak kisah cinta yang selama ini dia banggakan di hadapan orang udah kandas. Dia selalu bilang ke orang kalau dia itu punya pacar yang sempurna kayak kamu gitu. Tapi pada kenyataannya kalian bisa. Jadi ya dia hampir stres banget dan hampir gila banget gitu ya. Yang paling terutama karena dia sudah kehilangan orang yang benar-benar seperti kamu. Dia ngerasa udah kehilangan sosok terbaik kayak kamu gitu. Jadi sama siapapun sekarang ya nggak ada yang lebih baik dari kamu, nggak ada. Coba kita ambil 2 ya. Nih, aku ambil dari sini loh. Pertama, ini ada gambar kerucut. Mungkin di awal, ya kan? Perasaan dia kayak ke kamu, perasaan dia sama kamu itu muter kayak orang yang gak jelas gitu ya. Ya karena kan dia orangnya gengsian, egois, terus dia drama banget. Jadi ya perasaan dia kamu sekedar muter-muter gak jelas. Tapi pada akhirnya, terutama setelah berpisah, perasaannya memuncak sama kamu. Bahkan sampai sekarang perasaannya terus-menerus memuncak sama kamu. Jadi kayak makanya ya harusnya dia nggak boleh berlaku seperti dulu sama kamu yang kayak gitu. Maksud aku harusnya kalau memang dia merasa kamu yang terbaik kan harusnya jangan membawa hubungan ini muter-muter gak jelas, ada break, ada jeda yang gak jelas, dia ngilang gak jelas. Harusnya kan dia gak boleh seperti itu. Tapi sekarang dia udah ngerasa kalau kamu belahan jiwanya. Jadi dia memuncakkan perasaannya hanya sama kamu. Oke, ini ada kata kafi. Kafi itu kopi ya. Mungkin diantara kalian ada yang suka kopi. Bisa juga ada momen gitu waktu minum kopi dalam hubungan ini. Terus bisa aja ada yang tinggal deket kebun kopi, atau ada yang sekolahnya atau kuliahnya gitu, atau kerjanya berkaitan sama kopi. Oke, next. Huruf dulu lah. Huruf, baru angka. Oke. Pertama, nah gini ya, sama aja. Ini ada huruf S. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf S, atau dalam deretan namanya ada komposisi huruf S. Bisa nama apa aja ya, nggak hanya nama orang. Mungkin ada nama tempat, nama makanan yang punya momen berharga dalam hubungan ini. Kayak S itu apa ya? Nama tempat kayak Semarang mungkin, atau kalian pernah beli apa gitu, barang atau makanan yang ada S-nya, kayak saus. Apa aja ya? Kok langsung angka?
Ini ada angka 22 ya, tapi aku ke huruf dulu. Ini ada huruf Y, mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf Y, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf Y. Y ini bisa juga nggak hanya nama orang, bisa nama makanan, nama kota, nama makanan kayak apa ya, apa aja sih, kayak PY kan ada huruf Y-nya, atau nama panggilan ada huruf Y-nya gitu, kayak yang gitu kan. Pala lupa ya. Next, angka 22. Mungkin diantara kalian ada yang lahir tanggal 22, atau ada momen di umur 22, kayak mungkin jatuh cintanya umur 22, atau ada tanggal di momen ada momen di tanggal 22, atau kalian pisahnya umur 22 ya. Anything mungkin ada tentang angka 22. Next, ada angka 17. Mungkin diantara kalian ada yang lahir tanggal 17, ya kan? Atau ada momen di tanggal 17 dalam hubungan ini. Bisa juga ada diantara kalian yang umurnya 17 pada saat jatuh cinta atau jadian, atau kalian pisah umur 17. Mungkin ada momen berharga di tanggal 17 dan umur 17, mungkin ada ya. Oke. Ya, aku rasa ini aja file 2. Ini belum tentu cocok buat semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ketiga, file 3 atau pilihan 3 ada kata HD. HD gitu ya. Oke, tumpukan kartunya ada Justice. Wow. Oke, ini aku naikin dikit ya. Oke. Lalu ada Nine of Pentacles. Oke. Ada Page of Wands. Page of Cups. Six of Cups. Five of Swords. Knight of Swords. Lalu Ace of Pentacles. The Sun. Sama Three of Cups. Oke. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Karena general reading juga berarti belum tentu semuanya cocok sama kamu. Bisa mungkin cuma beberapa aja yang cocok. Gitu. Kamu juga boleh lihat file pilihan nomor lain karena energimu bisa ada di beberapa file. Tapi kalau udah nonton file 1, file 2, sekarang tinggal file 3 gitu ya. Oke. Aku ngerasa kamu yang milih file 3 ini kamu kayaknya orang yang mandiri ya. Kamu mungkin udah mapan gitu sekarang, atau kamu udah bisa nyari uang. Kamu juga orangnya dewasa. Tapi orang masa lalu ini ya, mantan kamu ini, entah ini mantan pasangan kamu atau mantan gebetan kamu, kalian pernah dekat mungkin, atau ini mantan teman kamu gitu ya, kalian pernah berteman. Menurut aku dia ini orangnya bisa aja mungkin ya lebih muda dari kamu. Dari segi usia mungkin kamu lebih tua, tapi bisa juga ini nggak tentang usia, tapi tentang kedewasaan. Kamu lebih dewasa, dia kekanak-kanakan, dia childish gitu ya. Jadi kalau dia ini orangnya lebih muda dari kamu ya, dia ini masih dedek-dedek gitu ya. Masih adik-adik dianya. Kamu mungkin udah
kakak-kakak gitu. Atau kamu udah mbak-mbak, mas-mas gitu, atau kamu udah tante-tante, udah om-om gitu. Itu kalau memang kalian punya perbedaan usia ya. Tapi kalau kalian nggak terlalu beda usia, ya yang jelas dia ini kekanak-kanakan, yaitu childish. Dia belum dewasa seperti kamu. Jadi kamu banyak banget ngalah sama dia. Kamu tuh kayak ngerti dia banget, kamu selalu memahami dia, bahkan kamu sering nasehatin dia gitu dengan kata-kata yang positif, dengan hal-hal yang memotivasi, karena kamu kan lebih berpengalaman daripada dia gitu. Dan dia seneng sih kamu peduli sama dia, dia seneng juga kamu care sama dia. Tapi ada saat dimana kamu tuh udah terlalu lelah karena dia egois banget. Kalau misalnya dia ini lebih kekanak-kanakan, itu udah kemungkinan besar membuat dia menjadi orang yang paling egois dalam hubungan ini. Terus kamu capek jadinya menghadapi dia. Kamu kayak ngerasa, kok aku aja sih yang berjuang, dianya enggak gitu. Tapi mau gimana kan, dia masih dedek gitu. Jadi jangan mengharapkan perjuangan dari seseorang yang sangat berjuang menggebu-gebu gitu. Jangan kamu harapkan seseorang berjuang banget jika dia belum dewasa, karena itu kemungkinan besar sulit terjadi. Dia pasti nggak memperjuangkan kamu selama dia masih belum dewasa. Jadi aku lihat beberapa dari kalian ada nih yang nekat. Ya bukan nekat sih ya, mungkin karena udah capek gitu ya, terlalu mengalah. Mungkin kamu tuh ninggalin dia supaya ngasih treatment ke dia, ngasih soft treatment gitu, kayak kamu mungkin mau seolah-olah ngasih dia pelajaran setelah kamu pergi. Jadi kamu mau lihat nih, dia berjuang nggak ke kamu setelah kamu pergi. Itu kan yang kamu inginkan sebenarnya. Makanya kamu tuh pergi, menarik diri, melepaskan diri dari dia. Tapi kamu juga tetap mau lihat apakah dia berjuang untuk kamu lagi atau enggak gitu. Kamu mau melihat apakah dia bisa dewasa atau enggak. Tapi ternyata enggak kan. Karena setelah kalian separation, kalian berpisah, dia enggak kejar kamu. Kamu udah nunggu lama, dia enggak kejar kamu kan. Dia malah kayak ya santai aja gitu. Terus dia malah nongkrong sama teman-temannya, malah kayak deket sama yang lain, tapi ya sebaya sama dia yang masih dedek kayak dia gitu. Karena dia ngerasa kamu tuh begitu sulit dan rumit. Mungkin karena kamu tuh lebih dewasa, dia belum mau kepikiran untuk hal-hal yang seserius pikiran kamu gitu. Mungkin dia mau menikmati masa mudanya dulu, seperti itu. Jadi apa ya, kalau memang mau pergi, menarik diri dari hubungan yang tidak seimbang ini, karena kamu yang lebih banyak mengalah, kamu yang lebih banyak bersabar ya. Kalau memang mau berakhir aja.
Tapi kamu jangan tunggu dia dalam penantian kamu yang membuat kamu jadi capek sendiri juga gitu. Karena dia nggak akan datang sebelum dia dewasa. Dia nggak akan berjuang lagi untuk kamu sebelum dia dewasa. Makanya apa ya? Mungkin ekspektasi kamu, harapan kamu tuh tinggi banget ke dia. Tapi kan dia belum bisa mewujudkan itu. Dia belum bisa seperti apa yang kamu mau. Karena dia belum sedewasa kamu. Mungkin kamu sering men-trigger dia, ngasih dia pelajaran tentang bagaimana berjuang harus kayak gini. Nah, pikiran dia belum nyampe ke situ. Dia masih kayak, aduh, lo ngertiin gue deh. Gue cari jati diri gue aja, gue bingung. Apalagi mikirin hubungan yang berkomitmen. Nah, itulah di otaknya dia gitu. Jadi kamu dalam penantian, di saat-saat kamu menunggu dia datang lagi, ya kamu overthinking terus jadinya kan. Kamu ngerasa dia nggak cinta sama kamu karena dia tidak memperjuangkan kamu, dia nggak kejar kamu. Padahal kan dia kayak gitu bukan karena dia nggak cinta, karena mentalnya aja belum dewasa gitu. Jadi ya, untuk apa kamu overthinking terus, kamu pikirin yang aneh-aneh tentang dia? Karena ya itu membuat kamu jadi tersiksa sendiri gitu. Tapi nggak hanya kamu sih yang tersiksa, dia juga. Aku ngerasa di sini ada apa ya? Ada spiritual connection. Nah, ada koneksi spiritual antara kamu sama dia. Jadi kalian ini bisa aja mungkin twin flame ya. Jiwa kamu sama kayak dia. Kamu pengen dikejar, dia juga pengen dikejar. Kamu pengen diperjuangin, dia pengen diperjuangin juga. Jadi kalau kamu tersiksa sekarang, dia juga tersiksa sebenarnya. Walaupun dia nongkrong sama teman-teman sebaya dia, dalam hatinya sebenarnya tersiksa juga setelah kalian berpisah gitu. Apalagi dia tuh hampir gila banget ya setelah kalian berpisah, karena dia ngerasa terus menerus terkoneksi sama kamu. Dia ngerasa aneh, udah lama gak ketemu, udah lama gak komunikasi, tapi kenapa dia selalu memikirkan kamu. Nah, kamu juga masih mikirin dia kan? Itulah yang terjadi. Ada koneksi antara kamu sama dia. Mungkin karena kamu udah membawa pengaruh baik sama dia ya. Kamu udah ngajarin dia banyak hal kebaikan ya. Akhirnya dia gak bisa lupain kamu juga gitu loh. Kamu juga gak bisa ngelupain dia karena kamu udah terlanjur sayang kan sama dia gitu. Tapi dia baru ngerasa sayang banget sama kamu ya setelah kalian berpisah sih menurut aku. Dan dia merasa kayak seperti orang yang pecundang gitu karena nggak bisa berbuat apa-apa setelah kalian berpisah. Dia dikalahkan oleh mentalnya yang belum dewasa gitu. Makanya dia nggak berjuang. Tapi ya apa ya? Ini belum tentu bakalan seperti ini terus. Seperti yang aku bilang tadi loh. Selama dia belum dewasa aja dia pasif gini. Karena kalau di suatu saat nanti dia udah dewasa ya, apa aja kemungkinannya bisa terjadi. Bisa aja dia datang lagi ke kamu gitu. Jadi kenapa dia stres, depresi terus kayak hampir gila gitu? Karena kamu. Karena dia ngerasa terkoneksi terus sama kamu. Dia ngerasa pikiran dia selalu muter-muter sama kamu gitu. Terus dia ngerasa kesal sendiri. Dia kesalnya kayak apa ya? Mungkin gini. Kok aku mikirin kamu terus sih gitu. Aku
aku bete juga sih, aku kesal juga kalau harus mikirin kamu terus. Bisa nggak nanti dulu tentang hubungan ini, sabar dulu dong, soalnya aku belum siap gitu. Bahkan untuk nyelesain masalahku yang lain aja aku belum siap, apalagi tentang hubungan yang harus berkomitmen. Nah, itulah yang di pikirannya dia. Jadi overthinking kamu itu, dimana kamu sering memikirkan dia, itu sebenarnya secara nggak langsung energi kamu menarik energi dia. Jadi ya, dia overthinking juga. Dia jadi kayak ngerasa, ya udah tunggu aja dulu, sabar aja dulu. Aku belum bisa aktif lagi di hubungan ini. Aku belum bisa berjuang dalam hubungan ini. Karena jati dirinya aja pun dia belum tahu seperti apa arah masa depannya gitu. Makanya dia pasif banget sekarang. Makanya ada dua pilihan sih untuk kamu. Kalau kamu mau bersabar menunggu dia, ya silakan. Kalau kamu udah ngerasa buang-buang waktu menunggu dia, ya nggak usah lagi ditunggu. Mungkin kalian ada yang ngerasa, kalau nunggu dia dewasa ya kapan lagi gitu kan. Nanti keburu tua akunya, mungkin kamu ngerasa gitu ya kan. Tapi itu kan semua hak kamu ya kan. Kamu mau nunggu silakan, nggak mau menunggu juga nggak apa-apa. Cuma jangan memaksakan diri mengambil keputusan yang salah hanya karena untuk melepaskan koneksi dengan dia gitu. Jadi maksud aku, kamu sekarang bisa aja mungkin ngerasa udahlah nggak mau lagi sama dia, udah capek lah sama dia gitu. Tapi suatu saat nanti kan kita nggak tahu gimana takdirnya. Bisa aja kan ketika dia sudah dewasa nanti dia datang lagi ke kamu, terus kamu kayak terpukau gitu dengan dia yang udah mapan, dia yang udah lebih dewasa. Terus kamu bisa aja kan jadi tertarik lagi sama dia gitu. Makanya ya, jangan gampang membuat suatu keputusan yang belum kamu pertimbangkan dengan baik. Karena suatu saat kalau kamu salah langkah ya, semuanya ini bisa berubah gitu. Yang di awalnya sekarang kamu ngerasa nggak membutuhkan dia lagi, tapi kan suatu saat kamu bisa aja balik lagi dengan dia. Apalagi ini tentang koneksi spiritual loh, yang koneksinya belum tahu sampai kapan. Jadi bisa aja di masa mendatang kamu masih terkoneksi terus sama dia gitu. Makanya aku bilang ya, jangan memaksakan diri, melepaskan diri berhubungan sama orang lain untuk melepaskan koneksi dengan dia. Karena di masa mendatang aku rasa dia bisa aja datang lagi ke kamu terus memperjuangkan kamu lagi. Jadi kalau dia datang lagi terus kamu udah sama orang lain, kamu pasti bingung kan. Jadi ya semua pertimbangkanlah dengan baik-baik. Oke, 1, 2. Ini ada gunung, oke. Mungkin diantara kalian ada yang suka ke gunung atau tinggal di gunung. Bisa juga kalian punya momen di gunung gitu ya. Gunung ini juga bisa tentang penghalang. Kamu sama dia ada perbedaan. Jadi kalian terhalang oleh perbedaan. Sedih banget ya. Koneksi spiritual memang ada aja penghalangnya. Nah, ini ada calm atau calm. Mungkin diantara kalian ada yang orangnya calm atau kalem, orangnya tenang. Kalau kamu orangnya tenang, mungkin karena kamu orangnya lebih dewasa.
Jadi kamu lebih dewasa sehingga kamu tenang gitu ya. Tapi kalau dia yang kalem, kalau dia orangnya lebih childish, lebih kekanak-kanakan ya, dia kalem karena apa ya? Karena santuy aja gitu. Karena ya santai aja. Oke. Huruf dulu ya. 1, 2. Wah. Ini ada huruf G. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf G, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf G ya. Ini bisa nama orang, bisa nama kota, bisa nama makanan yang ada momennya dalam hubungan kalian. Jadi bisa nama apa aja ya. Oke, huruf G. Oke, next. Ya. Ini ada huruf D. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf D, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf D. Bisa nama orang, bisa nama kota, bisa nama tempat, nama makanan. Ya anything lah mungkin ada dalam hubungan ini tentang huruf D. Oke. Angka sekarang ya. Ini ada angka 23. Mungkin ada yang lahir tanggal 23, atau ada momen di tanggal 23, atau ada momen di umur 23. Mungkin ada di antara kalian yang berkaitan ya sama angka itu. Mungkin kalian jatuh cinta umur 23, atau kalian bersatu lagi umur 23, bisa aja ya. Ini ada angka 29. Mungkin ada yang lahir tanggal 29, atau ada momen di tanggal 29. Bisa juga mungkin ada momen di umur 29. Bisa kayak jadiannya atau bertemunya atau jatuh cintanya umur 29. Bisa juga kalian berpisah umur 29, atau kalian nanti dipertemukan lagi umur 29. Bisa aja ada kemungkinan seperti itu ya. Oke, aku rasa ini aja file 3. Ini belum tentu cocok buat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.